Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Tagunta di Sekolah Dasar Negeri 02 Lubuk Buaya Padang. Di Koto Tangah, di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, bisa dikatakan 90% pembelajaran tari tidak diajarkan di kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Banyak guru beranggapan bahwa pembelajaran dalam bentuk praktek tari itu sangat sulit, sehingga pembelajaran terabaikan. Ada sekolah yang mengajarkan tari, tetapi menggunakan model pembelajaran tari secara konvensional. Artinya, guru mengajarkan sikap-sikap gerak yang betul, yang baik, seperti membelajarkan tari untuk orang-orang terampil. Selanjutnya, guru kesulitan dalam memilih model pembelajaran tari yang efektif, yang dapat meningkatkan kemampuan gerak ekspresif, kreatif, dan apresiatif siswa. Guru kurang memahami materi praktek tari. Mereka juga kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan gerak yang memadai. Mengajarkan tari bentuk atau memilih materi-materi yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga anak terpaksa dalam melakukan gerak. Selanjutnya, belum adanya buku petunjuk khusus tentang bagaimana mengajarkan tari untuk siswa pemula. Idealnya sebuah pembelajaran tari di sekolah dasar adalah dengan adanya model yang dapat mengembangkan potensi siswa secara intelektual, fisik, emosi, sosial, estetika, dan spiritual, sehingga memberikan kebebasan kepada anak untuk melahirkan gerak yang sesuai dengan kemampuan otot dan perkembangan jiwanya. Jadi anak tidak terpaksa untuk melakukan gerak. Kemudian dibutuhkan model pembelajaran tari yang dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mengekspresikan diri melalui bahasa dasar tari yang gerak yang indah. Karena tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan lewat gerak yang ritmik dan indah, kata Sudarsono. Oleh sebab itu, gerak ekspresif merupakan awal dari belajar menari bagi siswa. Model pembelajaran tari dengan menggunakan rangsangan edisional atau cerita merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan, yang diduga cocok untuk digunakan dalam pembelajaran tari di sekolah dasar. Rumusan masalah. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar tari antara pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran Tagunta dengan hasil pembelajaran tari siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran konvensional? Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dan mendeskripsikan perbedaan hasil belajar tari siswa antara kelompok yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Tagunta dengan kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Berikutnya kerangka teori. Bagaimana pembelajaran tadi sekolah? Kemudian apa peran cerita dan peran guru dan siswa dalam pembelajaran tari? Kemudian ada masuk teori Vygotsky, teori kreativitas, dan belajar tari berdasarkan usia, mengajar tari secara kreatif, kualitas model, dan kerangka berpikir. Berikut ini kerangka berpikir. Pembelajaran tari di SD belum optimal. Masalahnya, belum adanya model pembelajaran tari yang dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk melahirkan gerak yang ekspresif dalam pembelajaran tari di sekolah dasar. Solusinya, model pembelajaran Tagunta. Saya akan membandingkan dua model ini dan penyelesaiannya adalah hasil belajar tari siswa. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen. Tempat dan waktu di SD Negeri 02 Lubuk Buaya Padang, tahun pelajaran 2020-2021. Populasi siswa kelas 3 SB, kelas kontrol 28 orang, siswa kelas 3C, kelas eksperimen 28 orang. Validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas menggunakan 3 orang tenaga ahli
sedangkan keterangan dalam tes menggunakan metode antar penilai. Teknik pengumpulan data. Melakukan pengamatan untuk menganalisis model-model apa saja yang digunakan guru dalam pembelajaran. Kemudian melakukan wawancara kepada guru-guru yang menggunakan model-model pembelajaran di sekolah SD 02. Selanjutnya, teknik pengumpulan data adalah melakukan tes performan atau tes unjuk kerja. Teknik analisis data. Analisis data sebelum mengajukan uji hipotesis maka dilakukan persyaratan analisis dengan cara uji normalitas dan uji homogenitas. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dan akan dilihat hasil belajar kelas eksperimen dibandingkan dengan hasil belajar kelas kontrol. Nah, ini persyaratan analisis uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov, juga uji homogenitas itu menggunakan kedua-duanya menggunakan program SPSS 20, sedangkan ini menggunakan uji T. Hasil dan pembahasan. Dari hasil analisis model pembelajaran ditemukanlah rendahnya pemahaman siswa tentang materi teori dan praktik tari. Kemudian, kecenderungan siswa meniru gerak. Kemampuan gerak sangat terbatas. Siswa meniru gerak bagaimana kupu-kupu terbang, bagaimana ayam sedang mengepak-ngepakkan sayapnya. Dan hanya sebatas meniru, tidak ada hubungannya dengan keterampilan KD, kompetensi dasar keterampilan, yaitu dinamika gerak. Nah, oleh sebab itu perlu dikembangkan silabus RPP dan penilaian. Materi yang disajikan secara terpisah. Buku siswa belum dapat membantu siswa dalam mengembangkan gerak ekspresi dan kreatif siswa. Karena sasaran pembelajaran dari sekolah dasar adalah untuk meningkatkan kemampuan gerak ekspresif siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru-guru kelas rendah, diperoleh data mereka kesulitan dalam mengajarkan praktik. Di antara guru berkata, sedangkan pembelajaran tari melalui luring, tatap muka saja kami kesulitan dengan KD keterampilan. Yang mereka lakukan, siswa disuruh untuk meniru aktivitas tumbuh-tumbuhan dengan cara memberikan informasi melalui voice note di grup WhatsApp. Kemudian siswa diminta untuk mempraktikkan gerak-gerak yang terdapat pada buku siswa dengan tema 2, pembelajaran 2, dan tema 2, subtema 2, dan pembelajaran 1. Sehingga anak sebatas meniru tanpa memanipulasinya, apalagi mengeksplorasinya. Pengujian sebelum uji hipotesis, maka lakukan pengujian persyaratan analisis. Uji normalitas menghasilkan kedua data, baik hasil belajar kelas kontrol maupun kelas eksperimen, berdistribusi normal. Berarti 200 signifikansi lebih besar dari 0,05. Jadi berarti kedua data ini berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji homogenitas. Untuk melihat apakah kedua data ini homogen, maka diperolehlah dengan menggunakan program SPSS 20, diperoleh data bahwa kedua data kedua data homogen. Lalu dilakukan uji hipotesis. Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji T, maka diperoleh data T hitung 4,503, sedangkan T tabel 1,67356 pada taraf signifikansi 0,05. Karena T hitung lebih besar dari pada T tabel, maka hipotesis 0 HI yang mengatakan bahwa hasil belajar menari siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Tagunta sama dengan hasil belajar menari siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional ditolak. Artinya, saya ulang kembali, hipotesis 0 HO yang mengatakan bahwa hasil belajar menari siswa
yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Tagunta sama dengan hasil belajar melalui siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional ditolak. Karena H0 ditolak, artinya hipotesis penelitian HI yang mengatakan bahwa hasil belajar kelompok menari yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran Tagunta lebih tinggi dibandingkan hasil belajar dari siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Berarti HI diterima. Dengan demikian, model pembelajaran Tagunta efektif digunakan pada pembelajaran tari di SD Negeri 02 Lubuk Buaya Padang. Pembahasan efektivitas penerapan model pembelajaran Tagunta di sekolah dasar Negeri 0 Lubuk Buaya Padang dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap hasil belajar kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran Tagunta secara keseluruhan lebih tinggi daripada hasil belajar kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Hal ini mungkin disebabkan penerapan model pembelajaran Tagunta di kelas eksperimen menunjukkan perubahan perilaku siswa dari yang tidak tahu menari menjadi tahu, dari yang tidak bisa menari menjadi bisa, dan dari yang tidak terampil menjadi terampil. Kebebasan yang diberikan dalam menemukan gerak pribadi melalui cerita membuka wacana bagi siswa bahwa ternyata menari itu tidak sulit, mudah, menyenangkan, dan bisa dilakukan oleh setiap siswa. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Tagunta terbukti dapat meningkatkan hasil belajar tari siswa. Model ini dapat digunakan guru dalam pembelajaran tari karena produk yang dihasilkan dari model ini, yaitu buku siswa dan buku guru, dapat membantu guru dan siswa dalam menyerap pengetahuan dan keterampilan menari, terutama untuk siswa kelas rendah. Ini produk yang telah lakukan pada penelitian terdahulu. Kesimpulan, dari analisis awal ditemukan guru-guru di sekolah ini kesulitan dalam mengajar praktik dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Siswa bergerak meniru gerak hewan tanpa memanipulasinya. Sedangkan model pembelajaran Tagunta yang diterapkan di SD 0 Padang menunjukkan hasil belajar siswa tinggi daripada hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran Tagunta yang dihasilkan memiliki keefektifan yang sangat tinggi untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar tari siswa dan kreatif siswa di sekolah dasar. Implikasi, jika guru ingin meningkatkan keterampilan mengajar tari di SD, gunakanlah model pembelajaran Tagunta karena telah teruji secara ilmiah. Model pembelajaran Tagunta dikembangkan sesuai dengan harapan kurikulum Tukilas, yang itu pembelajaran yang berorientasi pada siswa dan berbasis pendekatan saintifik. Saran kepada guru-guru kelas 3 SD yang agar dapat menggunakan model pembelajaran Tagunta untuk mengatasi kesulitan dalam mengajarkan tari yang terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya. Kepada kepala sekolah, pengawas sekolah agar berupaya mendorong guru-guru melaksanakan pembelajaran tari tidak hanya sebatas pembelajaran kognitif saja, namun juga mempraktikkan tari di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.